Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Australia dan Selandia Baru bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 7,9 juta kilometer persegi atau 4 kali lipatnya Indonesia. Mas Anies. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini masih lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam hal PDB, gabungan negara ini sama dengan gabungan PDB Indonesia dan Argentina. Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Indonesia dan Papua Nugini bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 2,3 juta kilometer persegi atau 4 kali lipatnya Ukraina. Mas Anies. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini setara dengan 11 kali lipatnya penduduk Australia. Dan dalam hal PDB, gabungan negara ini masih lebih besar dibandingkan gabungan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Italia, Austria, dan Swiss bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 426.000 km persegi atau 3 kali lipatnya Pulau Jawa. Mas Anies. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini 2 kali lipat lebih kecil dibandingkan Pulau Jawa. Dan dalam hal PDB, gabungan negara ini 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan PDB Indonesia. Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Myanmar, Thailand, dan Laos bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 1,4 juta kilometer persegi, itu akan menjadi yang terbesar ke-20 di dunia. Mas Anies. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini akan menempati posisi ke-10 di bawah Rusia. Dan dalam hal PDB, gabungan negara ini 2,5 kali lipat lebih kecil dibandingkan PDB Indonesia. Jadi bagaimana jika Indonesia berhasil menguasai BRICS hari ini? Mas Anies. BRICS terdiri dari 10 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Jika bersatu, mereka akan memiliki luas 45 juta kilometer persegi, akan menjadi negara terbesar di dunia. Itu akan menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, hampir 50% penduduk dunia tinggal di negara ini, dan akan memiliki PDB 28 triliun dolar, menjadikannya yang terbesar di dunia, menggeser kedikdayaan Amerika Serikat. Dari segi militer, negara ini akan diperkuat dengan 7 juta personil aktif. Ibu kotanya adalah Beijing karena ukuran dan populasinya. Menurut kalian, apakah mungkin itu terjadi? Jadi bagaimana jika Timor Leste kembali menjadi provinsi Indonesia? Mas Anies. Provinsi Timor Leste memiliki luas 14,8 ribu kilometer persegi, akan menjadikannya provinsi terbesar ke-32 di Indonesia di atas Provinsi Sulawesi Utara. Itu juga akan menjadi provinsi dengan populasi terbesar ke-31 di atas Maluku Utara, dan akan memiliki PDRB 51 triliun rupiah, menjadikannya yang terendah kedua di atas Provinsi Gorontalo, dan sekaligus menjadikannya provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Menurut kalian, apakah mungkin itu terjadi? Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Malaysia, Brunei, dan Singapura bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 337.000 km persegi atau 2 kali lipatnya Pulau Sulawesi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini setara dengan Provinsi Jawa Timur. Dan dalam hal PDB, gabungan negara ini berada di peringkat 20 dunia, menggeser Swiss di bawahnya. Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Amerika, Kanada, dan Meksiko bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 21 juta kilometer persegi, akan menjadi yang terbesar di dunia, menggeser Rusia. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini belum mampu menggeser jumlah penduduk India dan China. Dan dalam hal PDB, gabungan negara ini sudah tidak diragukan lagi, itu akan menguasai 30% perekonomian dunia. Jadi bagaimana jika Singapura menjadi provinsi Indonesia? Mas Anies. Provinsi Singapura memiliki luas 734 km persegi, akan menjadikannya provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Itu juga akan menjadi provinsi dengan populasi terbesar ke-11 di bawah Provinsi Riau.
dan akan memiliki PDRB 8,4 ribu triliun rupiah, menjadikannya yang tertinggi di atas Provinsi DKI Jakarta, dan sekaligus menjadikannya provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi di Indonesia. Menurut kalian apakah mungkin itu terjadi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika India dan Bangladesh bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 3,4 juta kilometer persegi atau 3 kali lipatnya Indonesia. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini akan menjadi yang terbesar di dunia dengan 1,6 miliar penduduk, dan dalam hal PDB, gabungan negara ini mampu mengalahkan gabungan PDB negara-negara ASEAN. Jadi bagaimana jika negara yang bertetangga bersatu? Jika Jerman, Swiss dan Austria bersatu, mari kita buat bendera baru mereka. Negara ini akan memiliki luas wilayah 482.000 km persegi atau sedikit lebih besar dibandingkan Pulau Sumatera. Mas Anies. Dalam hal jumlah penduduk, gabungan negara ini akan menjadi yang terbesar ke-16 di atas Vietnam, dan dalam hal PDB, gabungan negara ini akan menjadi yang terbesar ketiga di dunia.